Sesudah minum minuman tersebut, mulailah terasa nih gejala-gejala keracunan yang dialami oleh ketiga korban ini. Baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di Devalak. Hari ini seperti biasa, saya bakalan membahas kasus-kasus kriminal lagi nih. Kalau kalian bertanya, kenapa sih saya mesti bahas kasus kriminal? Soalnya bagi saya kasus-kasus kriminal itu patut sih buat kita jadikan bahan pembelajaran agar lebih mawas diri terhadap lingkungan sekitar. Dari berbagai kasus yang terjadi dalam negeri maupun luar negeri, kita bisa belajar apa motif, sebab akibat, bahkan pemicu seseorang berbuat kriminal. So, kali ini kita bakalan bahas kasus kriminal dalam negeri. Kasus pembunuhan satu keluarga di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Nah, masih di bulan November kelabu. Kasus pembunuhan 3 anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan juga seorang anak perempuan pertama mereka yang ditemukan tewas di rumahnya sendiri pada Senin 28 November 2022. Siapa saja mereka? Para korban tersebut adalah Abbas Ashar berusia 58 tahun, Heriani 54 tahun, dan juga Dea Khairunisa 25 tahun. Aksi pembunuhan tersebut dilakukan di rumah keluarga mereka di Jalan Sudiro nomor 2, Gang Durian, RT 10 RW 1, Desa Prajenan, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Awalnya pelaku pembunuhan tersebut masih jadi misteri nih, akan tetapi setelah serangkaian penyelidikan oleh pihak berwajib, maka ditetapkan anak kedua mereka, yakni pemuda bernama Diodava berusia 22 tahun sebagai pembunuhnya. Kok bisa itu terjadi ya? Dimana ketiga korban dibunuh dengan cara diracuni menggunakan racun arsenik atau sianida. Wow, kita bisa ketahui bersama lah seberapa berat sih efek dari racun ini. Tentunya bisa menyebabkan kerusakan parah pada tenggorokan, usus, jantung, paru-paru, lambung, hingga otak kita juga bisa rusak jika sampai terminum. Ih, ngeri sekali kan? Pastilah. Dan dari hasil otopsi terhadap ketiga jenazah korban ditemukan tanda-tanda kerusakan pada organ tubuh yang disebabkan oleh zat kimia berbahaya tersebut. Di antaranya nih, saluran napas atas dari bibir hingga lambung korban itu seperti terbakar. Sebagai efek dari mengonsumsi cairan yang mengandung racun sianida dengan kadar yang sangat-sangat tinggi. Lalu bagaimana bisa itu sampai terjadi? Nah, berikut kronologinya. Aksi pembunuhan ini dilakukan tersangka yang tidak lain adalah anak kedua dari korban. Aksi ini dilakukan sebanyak 2 kali nih, di mana aksi pertamanya dilakukan itu pada hari Rabu 23 November 2022. Dio yang saat itu sudah membeli racun arsenik via online, dia campurkan ke dalam minuman es dawet, lalu es dawet tersebut diberikan kepada ibu, ayah, dan juga kakaknya serta beberapa orang yang ada di situ. Setelah meminum minuman dawet tersebut, para korban ini mulai mengalami mual, tapi hanya mual saja, tidak sampai menimbulkan kematian. Dikarenakan kadar racun dalam es dawet tersebut sangat rendah. Tapi saat itu ya, nah setelah aksi pertamanya ini yang gagal, kemudian Dio kembali lagi nih memutar otak, merencanakan aksi selanjutnya untuk menghabisi nyawa ayah, ibu, dan juga kakaknya tersebut. Nah, barulah di tanggal 28 November 2022, 5 hari kemudian setelah rencana pembunuhan pertama itu, saat itu Dio melihat ibunya sedang membuat minuman hangat di dapur. Ketika ibunya ini keluar sebentar di dapur, entah apa yang dia buat di luar, Dio diam-diam mencampurkan 2 sendok teh racun sianida ke dalam minuman yang sudah diseduh ibunya tadi. Setelah menyeduh racun itu ke dalam minuman, Dio pun pergi meninggalkan dapur. Tidak lama, tanpa sepengetahuan ibunya ini, ibunya yang dari luar tadi masuk kembali ke dapur mengambil minuman tersebut yang ternyata tanpa sepengetahuan ibunya nih sudah dicampur racun oleh Dio. Nah, ibunya ini
serta-merta memberikan minuman hangat tersebut kepada suaminya dan juga anaknya pertama si Dea ini. Dan tidak lama berselang, sesudah minum minuman tersebut, mulailah terasa nih gejala-gejala keracunan yang dialami oleh ketiga korban ini. Di jam 7 pagi, korban mulailah mengalami mual dan juga muntah-muntah, bahkan sudah tergeletak di kamar mandi. Saksi yang melihat kondisi para korban langsung meminta bantuan dan segera membawa ketiga korban ke rumah sakit Merah Putih. Namun sesampainya di rumah sakit, nyawa ketiga korban ini sudah tidak bisa lagi diselamatkan. Mengetahui kejadian tersebut, kakak kandung Heriani yang bernama Sukoco berusia 69 tahun merasa ada yang janggal nih atas kematian saudaranya itu. Lalu pihak keluarga meminta agar dilanjutkan ke tingkat penyelidikan serta dilakukan juga otopsi terhadap ketiga korban ini untuk mengetahui sebenarnya apa sih penyebab kematiannya mereka ini yang sebenarnya. Nah, awalnya permintaan Bapak Sukoco ini sempat ditentang nih oleh Dio yang saat itu bersikuku untuk tidak melakukan otopsi. Namun untuk kepentingan penyelidikan maka dilakukanlah itu otopsi untuk melengkapi prosedur gelar perkara juga. Dan setelah dilakukan otopsi, maka didapatkanlah hasil yang sangat mengejutkan bahwa ketiga korban ini ternyata sudah meminum cairan yang mengandung racun tipe arsenik dalam kadar yang sangat tinggi. Hal itu diketahui dari hasil otopsi yang menunjukkan saluran nafas ketiga korban ini mulai dari bibir hingga lambung mereka itu seperti terbakar parah. Selain itu juga berdasarkan olah TKP, polisi menemukan sisa cairan teh dan kopi yang mengandung jenis racun yang identik dengan jenis racun yang ada pada lambung ketiga korban. Lalu apa sih sebenarnya motif Dio sampai tega menghabisi kedua orang tuanya dan juga kakak kandungnya tersebut? Nah, usut punya usut nih, ternyata Dio ini nekat meracuni keluarganya itu hingga tewas karena dipicu rasa sakit hati. Karena tersangka ini diminta untuk menanggung kebutuhan sehari-hari keluarga mereka. Sedangkan mereka kan tahu si Dio ini sebenarnya nggak bekerja. Nah, dulunya sebenarnya Dea nih yang kerja sebagai teller di salah satu bank kan kurang lebih 3 tahun untuk membantu perekonomian keluarga mereka. Sebelum sang ayah ini pensiun, seluruh kebutuhan keluarga itu bergantung pada gaji ayah mereka. Akan tetapi sudah 2 bulan terakhir semenjak sang ayah itu pensiun, kebutuhan keluarga mereka itu jadi semakin berat, dan ditambah lagi kakaknya juga si Dio ini alias si Dea ini udah nggak kerja lagi kan, jadi nggak ada penghasilan sama sekali. Nah, karena itulah si Dio ini jadi merasa sakit hati kan dipaksa untuk bekerja. Tapi wallahualam sih, apa emang benar dipaksa untuk bekerja atau bisa-bisanya si Dio aja dalam membuat alibi? Wallahualam kan ya. Atas kejadian ini, tersangka Dio ini dikenai pasal pembunuhan berencana dengan sangkaan pasal 340 KUHP Junto 338 dengan hukuman seumur hidup hukuman mati. Miris sekali ya guys, yang tadinya dia merencanakan membunuh keluarganya malah dia juga ikut-ikutan metong. Dan kabar sedihnya lagi nih, menurut kesaksian Agus Kristiardo, kakaknya si ibunya Dea ini, sebenarnya si Dea itu mau menikah dalam waktu dekat ini, akan tetapi belum dipastikan juga nih tanggal berapa rencana itu akan terjadi kan. Sejauh ini masih sebatas rencana aja sih, karena tanggalnya juga pun dan surat-surat mereka pun belum juga ada yang didaftarkan ke KUA. Namun kini rencana harapan angan-angan Dea ini untuk membina bahtera rumah tangga bersama belahan jiwanya itu pupus sudah, karena harus berakhir di tangan sang adik kandung tersayang. Padahal Dio ini sebenarnya adik kesayangan Kak Dea banget loh. Kalian gak percaya? Ini saya punya ada salah satu VT TikTok mereka ya. Nah,
sangat dekat kan mereka ini, sangat nggak masuk di akal sebenarnya Dio ini sampai setega itu sama kakak kandungnya sendiri. Nggak habis pikir loh saya, sejahat itu kan manusia. Cuma ya begitulah, kalau hati kita sudah hitam, otak kita sudah kotor, pikiran tidak jernih lagi, hawa nafsu menguasai, maka iblis dengan leluasa mengendalikan diri kita, lalu mendorong kita ke jurang kesengsaraan, yang akhirnya kita pun berakhir di lembah penderitaan, yang tentunya hanya berteman penyesalan. Namun apa daya, sesal tidak ada arti, semua telah terjadi. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini untuk selalu tabah dan sabar dalam menghadapi ujian hidup. Mari kita dekatkan diri kita dengan Tuhan agar menjadi pribadi yang takut untuk berbuat kriminal. Selalu hadirkan energi positif di dalam diri, rubahlah beban hidup menjadi ladang pahala. Jalani aja dengan ikhlas agar semuanya terasa lebih ringan. Ojo nesu-nesu, jangan selalu mengeluh dan jangan selalu menoko-noko. Oke, jangan beri tempat untuk iblis bersemayam di hati kamu. Bersihkanlah hatimu. Kalau tidak mampan, bersihkan dengan istighfar ya. Cobalah pakaikan rinso kan, karena rinso itu ampuh untuk melawan noda membandel. Ini bukan endorse ya sayang. Nah, dahlah. Kalian subscribe saja lah ya, like juga, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya karena video untuk hari ini sekian, sampai di sini saja dulu dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.